Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratna Sari Astuti. Saya adalah salah satu dosen pengampu di program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cipasung, Tasikmalaya. Saat ini saya mengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan kode ACC 305 pada semester ketiga. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang peran dan fungsi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan, pengendalian, dan perencanaan dalam entitas bisnis maupun non-bisnis. Mahasiswa akan mempelajari berbagai konsep penting seperti perilaku biaya, penganggaran, penghitungan harga pokok produk, analisis cost volume profit, manajemen persediaan, serta metode pengambilan keputusan taktis dan strategis. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dasar akuntansi manajemen dan etika dalam pengelolaan biaya, mengaplikasikan konsep biaya dan penganggaran dalam pengambilan keputusan manajerial, menghitung harga pokok produk dan memahami biaya mutu serta produktivitas, dan mengelola manajemen persediaan dan menyusun laporan akuntansi manajemen. Dengan jumlah pertemuan 16 pertemuan, 2 diantaranya ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan metode online atau daring melalui platform Learning Management System Universitas Cipasung, Tasikmalaya. Proses belajar berlangsung secara interaktif melalui ceramah, diskusi kelas, collaborative learning, dan project-based learning. Mahasiswa juga akan diberikan tugas-tugas individu maupun kelompok sebagai bentuk asesmen formatif dan sumatif. Penilaian dalam mata kuliah ini meliputi beberapa komponen, yaitu partisipasi 10%, tugas kelompok 10%, tugas mandiri 5%, presentasi 5%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Manajemen ini meliputi bahan ajar, modul, RPS yang bisa diunduh dari e-learning, dan PowerPoint serta studi kasus. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan analitis dan kritis dalam memahami serta memecahkan permasalahan manajerial berbasis data dan informasi akuntansi yang relevan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran tatap muka bersama mahasiswa Universitas Cipasung Tasikmalaya, program studi akuntansi untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-13 ya, mengenai keputusan investasi dan penganggaran modal. Nah, sebelum saya mulai, kita absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke. Kemudian kita akan membahas dulu yang kemarin, pertemuan kemarin kita tentang apa? Biaya relevan. Dalam biaya relevan kita menemukan ada istilah baru mengenai biaya relevan. Apa saja istilah barunya? Apa itu incremental cost? Oke, terus selanjutnya apa? Avoidable, unavoidable cost. Avoidable cost apa?
Oke, itu masuk biaya relevan atau tidak relevan? Biaya relevan. Oke, lanjutnya apa? Opportunity cost. Opportunity cost. Biaya apa itu? Muncul karena kita memilih salah satu alternatif. Oke, itu dalam pemilihan apa? Waktu itu kita bahas memilih apa dia? Memutuskan apa? Menghilangkan salah satu segmen. Kemarin ya kita bahasanya yang kosmetik, makanan, ya, ingat? Oke, berarti yang opportunity cost itu muncul bukan sebagai biaya relevan ya, tetapi efek dari kita memilih salah satu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai keputusan investasi. Secara prinsip masih sama kita, ya, hanya berbeda ketika kita bicara keputusan yang taktis. Biaya relevan itu sifatnya adalah jangka pendek, ya. Nah, kalau hari ini kita akan membahas mengenai biaya keputusan pengambilan keputusan investasi untuk penganggaran modal. Ini hubungannya dengan aktiva tetap. Kalau kita bicara aktiva tetap, kita bicaranya adalah kalau kita bicara investasi, kita akan berbicara mengenai aktiva tetap, ya. Atau, ya, oke, kita lanjutkan. Kemarin sudah saya kasih studi kasusnya. Sudah ya. Oke, saya perkenalkan. Kita mulai dulu mengenai apa sih yang namanya investasi. Ya, investasi di sini merupakan penanaman kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam satu aset dengan harapan akan mendapatkan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Ya, di sini tujuan pertama adalah meningkatkan profitabilitas. Kemudian investasi merupakan komponen penting dalam di sini membentuk nilai perusahaan. Ya, ini tujuan yang kedua. Jadi ada dua, profitabilitas dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan kelihatannya ada di mana? Laporan keuangan yang mana? Neraca. Sisi apa? Aktiva, karena di aktiva tetap, ya. Jadi nilai perusahaan itu ada di sisi neraca. Kalau di perusahaan yang sudah go public, ya, ini akan terlihat nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh harga saham. Lanjut di sini keputusan investasi di sini merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan karena menyangkut kebutuhan dana yang digunakan untuk mendanai investasi dan prospek investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan mau mengeluarkan dana, itu harus ada manfaatnya, dihitung. Jangan sampai kita ngeluarin dana tanpa ada tujuan manfaat di masa yang akan datang. Dihitung dulu, menghitungnya dengan metode yang akan kita bahas hari ini, ya. Oke, menganalisis kelayakan satu proyek investasi ini diperlukan untuk analisis yang bertujuan menentukan apakah sama seperti yang biaya relevan kemarin, proyeknya layak atau tidak. Nanti jawabannya akan itu. Kalau yang kemarin memilih salah satu proyek, kalau yang ini layak atau tidak. Meskipun nanti ada beberapa proyek yang kita bahas. Gitu. Oke, lanjut. Klasifikasi proyek investasi di sini secara umum mengklasifikasikan proyeknya dalam kategori yang pertama penukaran. Aktiva tetapnya ditukar. Kita punya aktiva tetap sudah usang, sudah nggak bagus, tidak lagi produktif. Seperti kalau misalkan motor, ya, sudah sudah tua, biasanya kecepatan dari sini misalkan jarak 30 km menempuh jarak berapa menit? 15 sampai 10 menit ya. Tapi karena motornya sudah usang, bentar-bentar berhenti. Nah, produktivitasnya jadi menurun, ya, sehingga kita pertimbangkan untuk ditukar dengan
aktiva tetap atau aktiva yang lebih baru ya, kemudian fungsinya sama gitu ya. Yang kedua, penghematan biaya ya. Investasi ini biasanya karena peralatannya tua atau tadi motornya tua, perawatannya juga lebih mahal, dikit-dikit ganti spare part, atau biaya tenaga kerja untuk pemeliharaannya juga semakin besar karena dikit-dikit harus diservis sama dia gitu, ya. Nah, sehingga di sini penghematan biaya salah satunya adalah untuk mengurangi biaya reparasi tadi atau biaya membayar tenaga kerjanya. Yang berikutnya untuk penghematan, memindahkan fasilitas produksi ke wilayah di mana tenaga kerja dan bahan bakunya lebih murah. Ini sedang banyak terjadi di pabrik atau perusahaan-perusahaan yang ada di daerah kota besar itu, karena di daerah lokasi pabrik yang sekarang UMR-nya sudah sangat tinggi. Contoh di Cikarang, kalau di Jawa Timur tuh di daerah Sidoarjo itu sudah sangat tinggi UMR-nya, sehingga banyak perusahaan yang mencari tempat baru, lokasi baru yang dekat, biasanya dekat dengan bahan baku, atau mencari lokasi yang tenaga kerjanya lebih murah. Ya, ini salah satu dari pemilihan investasi. Kemudian yang berikutnya, yang nggak turun ya, nggak kebaca, ekspansi atau output pasar. Ini nanti akan langsung saya jabarkan dengan yang nomor 4. Ada 2 jenis ekspansi, ya. Ekspansi pasar atau market. Kemudian yang kedua adalah ekspansi dari produk yang baru. Jadi kita misalkan punya produk yang gampang aja ya, keseharian, cireng. Awalnya kita bikin cireng. Awalnya kita hanya memasarkan di daerah sini saja, sekitar sini, pada Kembang. Ya, ekspansi market itu adalah bagaimana kita memperluas pasar. Saya pengen ke arah Sukarame deh. Ini yang ekspansi market. Yang ekspansi kedua adalah produknya. Dari cireng, hanya cireng original, saya cari pasar lagi untuk cireng orang yang senang pedas. Cireng geprek, ada cireng crispy. Kan tidak, orang kan punya seleranya berbeda-beda gitu. Ya. Ini jadi membentuk produk baru. Ya. Oke. Berikutnya adalah regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah ini wajib untuk dilakukan. Kadang-kadang ada peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan mau tidak mau dia harus melakukan investasi. Contoh, sekitar sebelum tahun 2000-an itu pemerintah belum meregulasi mengenai kewajiban membuat pengolahan limbah untuk industri yang menghasilkan limbah kimia. Nah, mulai tahun 2000 ya, itu mulai diwajibkan. Ya, harus membuat pengolahan limbah. Sehingga mau tidak mau juga perusahaan harus membuat pengolahan limbah dengan investasi. Kalau pengolahan limbahnya adalah bahan kimia, itu biasanya investasinya menjadi lebih besar karena melalui beberapa tahapan sampai dengan limbah itu bisa dibuang ke sungai dengan aman. Nah, ini adalah regulasi pemerintah, semacam sifatnya wajib gitu ya, harus dilakukan. Oke, kita masuk ke dalam metode penilaian yang metode perhitungan yang sebetulnya sudah kalian kerjakan dengan studi kasus yang sudah saya sampaikan ya di hari kemarin. Kita lihat yang pertama, accounting rate of return. Sekali lagi, ketika kita akan mengeluarkan dana, wajib bagi perusahaan untuk memikirkan saya akan dapat apa. Oke, makanya kita akan berbicara mengenai return di sini. Accounting rate of return.
Apa itu counting rate of return? Metode menilai usulan project, ya, yang dengan cara mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut dengan rumusnya yaitu rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi dikali 100%. Untuk perhitungannya kalian sudah berhitung, nanti kita diskusikan, ya. Kemudian metode yang kedua adalah payback period. Di sini bahasa mudahnya adalah kalau saya ngeluarin uang 100 juta, berapa tahun uang 100 juta itu kembali ke saya? Kita belum bicara return, ya. Jadi di sini berapa uang yang saya korbankan itu kembali ke saya berapa lama? Ini konsepnya hampir sama dengan waktu kita bicara BEP, break even point, ya. Bedanya kalau BEP minimal penjualan berapa, kan gitu. Minimal produk berapa produk yang terjual yang harus saya jual untuk menghindari saya rugi. Minimal belum untung tapi tidak rugi, itu BEP. Nah, kalau ini pada tahun keberapa atau berapa lama uang yang saya keluarkan kembali ke saya. Oke, lanjut. Ini rumusnya, payback period, investasi awal dibagi arus kas masuk dikali 1 tahun. Yang berikutnya adalah net present value. Nah, ini sudah membawa atau mempertimbangkan nilai waktu uang, ya. Nilai waktu uang di sini secara matematis menghitung yang pertama present value arus kas investasi dan present value investasi. Sebelum saya masuk ke sini, apa itu nilai waktu uang? Ya, kalau saya bisa analogikan nilai waktu uang itu, kalian tahu lagu Abang Tukang Bakso? Berapa harga baksonya di lagu itu? 500? Bisa sekarang beli? Kalau kita beli bakso 500 dapatnya apa sekarang? Mungkin senyum aja ya, dikasih kuah full gitu, ya. Nah, itulah analogi dari nilai waktu uang. Dulu kita bisa beli bakso dengan harga 500 rupiah. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Ada inflasi, ya, dan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari nilai waktu uang. Nah, kenapa ini dipakai di dalam perhitungan atau penilaian investasi? Karena investasinya kan jangka panjang. Saya ngeluarin 100 juta sekarang, jangka panjang masih sama nggak nilainya 100 juta, kan gitu. Ya, nah konsep dari NPV, misalkan gini, saya mau beli mesin harga 100 juta. Dengan dijanjikan, kalau saya pakai mesin itu, penjualan saya meningkat sekitar 15%. Janjinya, berarti returnnya 15%. Dalam jangka waktu 5 tahun, berarti saya dapat berapa nih? 100 juta ditambah 15%. Berapa jadinya? 115 juta. Gitu ya? Nah, kalau saya sekarang keluarnya 100 juta nih. 5 tahun ke depan saya akan dapat 115 juta. Tapi apakah 115 juta dinilai sekarang itu setara dengan 115 juta? Belum tentu, karena adanya nilai waktu uang. Makanya konsep NPV adalah bagaimana saya menandingkan. Katanya nanti saya akan dapat 115 juta. Berarti 15 juta itu keuntungan saya, betul? Nah, itu akan di 15 juta itu ditarik ke nilai sekarang, gitu. Nanti akan ditandingkan dengan nilai investasi yang 100 juta. Untung apa enggak? Ini NPV. Jadi kalau mau membandingkan harus apple to apple.
Ya, karena apa? Nilai mata uang yang di 5 tahun ke depan tidak sama dengan nilai mata uang yang inilah NPV. Silahkan duduk sesuai kelompok, kita bahas soalnya untuk per kelompok. Silakan. Ini soalnya ya. Sebelum kita melanjut ke pembahasannya, ada yang bingung dengan soalnya? Kalian sudah diskusikan ini kan? Ada yang bingung dengan soalnya? Ada kesulitan memahami soal? Tidak ada? Oke. Kita lanjut langsung dipecah. Membahas yang pertanyaan pertama dan kedua. Siapa yang mau menjawab? Kelompok mana? Yang pertama. Dari jawaban soal tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa hasil payback periode 6 tahun ini menunjukkan bahwa Kendai akan memperoleh kembali seluruh modal investasi awal dalam waktu 6 tahun dan total umum proyek yang diperkirakan sekitar 20 tahun. Nah, ini adalah waktu proyek ini adalah pengembalian yang relatif cepat, yakni dapat memberikan keuntungan dari perspektif likuiditas tersebut. Artinya, modal dapat tersedia kembali untuk investasi atau kebutuhan lain dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Dari 20 tahun kembali 6 tahun, nggak ada setengahnya ya. Tetapi nanti untuk yang payback period ini harus disandingkan dengan project yang atau industri yang sama. Apakah industri yang sama-sama 6 tahun atau bahkan lebih cepat, ya. Jadi ingat, kalau kita melakukan analisis, antara hasil analisis yang satu dengan yang lain harus disandingkan. Tidak bisa menggunakan single analisis dalam pengambilan keputusan, ya. Oke, yang berikutnya ARR. Kelompok mana tadi? Di sini kan ARR-nya itu sebesar 12%. Jadi menunjukkan bahwa proyek ini itu diharapkan menghasilkan laba akuntansi sebesar 12% dari total investasi awal. Angka ini dapat menjadi acuan bagi Kendai untuk membandingkan kinerja proyek dengan target laba perusahaan atau dengan proyek lain yang dievaluasi menggunakan metode serupa. Kelebihan ARR adalah kesederhanaan serta keterkaitan dengan laporan keuangan dan kemudahan dalam membandingkan profitabilitas akuntansi. Namun, kelemahan mendasar dari ARR adalah ia tidak memperhitungkan nilai waktu uang dan berdasarkan pada laba akuntansi, bukan arus kas aktual, sehingga kurang akurat dalam merefleksikan nilai ekonomi proyek yang sebenarnya. Dari perspektif akuntansi, ARR 12% ini menunjukkan probabilitas yang layak terutama jika dibandingkan dengan biaya modal yang 10%. Namun, kami merekomendasikan Kendai untuk tidak hanya mengandalkan ARR karena dalam keterbatasannya yang tidak mempertimbangkan waktu uang. Jadi kalau dari sisi ARR, diterima atau enggak? Kalau ditandingkan dengan tadi biaya modal BACC. BACC-nya berapa? 10%. Menurut kalian diterima apa enggak? Diterima. Kenapa? Lebih dari 10%. Lebih besar dari 10%, gitu ya. Jadi kalau dari ARR sebaiknya diterima ketika ditandingkan dengan BACC. Soal yang berikutnya mana? Siapa? Yuk yang 4 dan 5. 3 dan 4. 3 dan 4. Satu, dua, 5. Minus atau plus? Positif atau negatif? Salah. Positif. Nah, kalau NPV yang positif berarti diterima atau tidak? Diterima. Kenapa? Lebih dari WA? Yang ini, NPV. Kan tidak ada presentasi. Persentase, sorry. Lebih dari 0. Kita bacanya gimana coba? Ya,
Present value untuk arus kasnya yang mana? Yang ini kan? 4, 2, 5. Jadi diharapkan nanti 20 tahun ke depan ya, kita akan mendapatkan 425.678 dolar. Oke, arus kasnya per tahunnya berapa? 50.000 kali 20 berapa? 50 kali 2 1 1 miliar ya, banyak ya. Kira-kira bukan 1 miliar ini mah, kira-kiranya kita akan dapat 1 miliar di 20 tahun yang akan datang dengan hanya mengeluarkan 300.000 dolar di sini, bukan 300.000 rupiah, dolar. Kelihatannya akan dapat 1 juta, padahal sebenarnya bukan dapat 1 juta, tapi berapa? 425 kalau kita tarik ke saat ini. Jadi 1 juta di masa yang di 20 tahun ke depan, nilai saat ininya adalah 425 gitu. Paham ya? Padahal kelihatannya saya ngeluarin 300.000, nanti kita dapat 1 juta, untung dong 700.000 gitu kan kelihatannya. Padahal mah enggak guys, cuma dapat untung segini, 500 juga nggak ada gitu. Nah, inilah konsep nilai waktu uang, present value ya. Jadi ada present value, ada future value. Oke, nah present value itu adalah saya menilai uang 5 tahun ke depan ditarik sekarang berapa. Kalau future value adalah saya kalau pengen dapat uang 500, nanti pengennya dapat, saya keluarin uang 500 sekarang, itu nanti 5 tahun ke depan nilai 500 itu setara berapa. Makanya rumusnya untuk present value ini adalah 1 per, untuk diskon faktornya ya, plus I pangkat N. Yang future hanya 1 plus I pangkat untuk diskon faktor. Ada di buku. Untuk hari ini yang IRR kita masih ada pertemuan di berikutnya, karena ini materi ini 2 pertemuan. Insya Allah minggu depan kita akan membahas IRR, kemudian kita perdalam untuk future value, dan disimpulkan untuk hari ini tadi ARR-nya berapa? 12%. 12% lebih besar daripada WACC. WACC-nya berapa? 10%. Ya, ini. Kemudian NPV-nya berapa? 125.678. Ini sifatnya positif, berarti proyeknya diterima atau layak dilakukan atau tidak? Dari sisi ARR, kemudian NPV, payback period, memang proyeknya layak untuk dilakukan. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup, saya cukupkan sekian. Terima kasih ya. Insya Allah nanti minggu depan kita bahas untuk yang metode selanjutnya, dan saya akan membuat mengirimkan studi kasus kembali di Sivitas. Ya, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cipasung, Tasikmalaya. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.